yang kecil, bahkan juga kurang keras dan maksimal saat ereksi, tidak usah khawatir lagi dengan adanya ramuan kuno ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, bagi panjenengan semua, khususnya para pria dewasa yang ingin memuaskan pasangan atau istri panjenengan, wajib tahu ramuan oles kuno yang bersumber dari kitab Ushulil Hikmah ini. Karena ini terbukti sangat ampuh hasilnya dan mudah untuk panjenengan ramu sendiri. Jika selama ini pasangan atau istri panjenengan merasa kurang puas karena ukuran alat vital yang kecil, bahkan juga kurang keras dan maksimal saat ereksi, tidak usah khawatir lagi dengan adanya ramuan kuno ini. Setelah mau mencoba sendiri membuat ramuan yang bahan-bahannya sangat mudah ditemukan dan juga mudah diracik sendiri, juga sangat simpel penggunaannya ini, setelahnya ukuran alat vital panjenengan akan bertambah menjadi lebih besar dan kuat. Dan istri panjenengan akan kaget dan tambah puas nantinya. Nah, bagi para istri juga yang ingin alat vital suaminya bertambah lebih besar dan kuat, silahkan bisa membuat sendiri ramuan ini untuk digunakan suaminya agar ukurannya menjadi lebih maksimal dan lebih memuaskan. Dan cukup hanya mengoleskan ramuan kuno ini secara rutin selama 7 hari saja, hasilnya akan sangat terbukti. Dan berikut ini adalah bahan-bahan utama yang perlu disiapkan untuk membuat ramuan oles kuno yang bisa memperbesar ukuran dan menguatkan alat vital pria. Yang pertama yang perlu disiapkan, belerang kuning. Nah, disebutkan dalam kitab aslinya yaitu Al-Kibritu Asfar, yang artinya adalah belerang yang berwarna kuning. Cari saja belerang kuning untuk disiapkan sebagai bahan dasar yang pertama. Lalu yang berikutnya, yang kedua, siapkanlah merica putih. Disebutkan dalam kitab aslinya yaitu Al-Fulful Al-Abiyat, yang artinya adalah merica putih. Ini tentunya sangat mudah ditemukan. Berikutnya yang ketiga, madu tawon murni. Ini disebutkan dalam kitab aslinya adalah Al-Asoli Nahli, yang artinya madu lebah atau madu tawon. Nah, ini yang digunakan harus madu lebah atau madu tawon yang murni. Jadi, carilah yang kualitas kemurnian madunya benar-benar murni. Jangan menggunakan madu yang ditambahkan bahan-bahan campuran lain. Memang biasanya di pasaran harganya sedikit mahal dibanding madu yang menggunakan tambahan bahan-bahan campuran, yang itu biasanya lebih murah. Tetapi jika menggunakan madu lebah yang murni ini, hasilnya akan lebih maksimal. Itulah perbedaannya. Nah, cukup dengan 3 bahan itu saja yang perlu panjenengan siapkan. Dan sekarang, begini cara meracik ketiga bahan tadi sebagai ramuan olesnya. Yang pertama, ambillah belerang kuning dan merica putih tadi dengan takaran yang sama. Contohnya begini, misalkan ingin membuat ramuan olesnya ini sedikit saja untuk 1 kali oles, cukup menggunakan 3 butir merica putih
dan belerangnya juga 3 butir saja dalam ukuran sebesar mericanya. Dan misalkan ingin membuat ramuan olesnya untuk digunakan 7 kali oles, berarti kurang lebih mericanya 20 butir dan butiran belerangnya juga 20 butir. Itu takaran perbandingan banyaknya atau jumlahnya. Intinya, kedua bahan antara belerang kuning dan merica putihnya, penggunaan perbandingan jumlahnya kurang lebihnya panjenengan samakan atau diseimbangkan takarannya. Nah, setelah selesai, yang kedua, lumatkan atau lembutkan kedua bahan tadi. Belerang kuning dan merica putihnya dicampur lalu dilembutkan sampai benar-benar menjadi lembut. Setelah dipastikan kedua bahan tadi benar-benar lembut, berikutnya yang ketiga, campurkan dengan madu lebah. Untuk pembuatan 1 kali oles, cukup setengah sendok teh saja madunya. Kalau untuk 7 kali oles, berarti 3,5 sendok teh madu yang digunakan. Dan setelah bahan-bahan tadi dicampur dan diaduk-aduk hingga benar-benar tercampur dalam satu wadah, lalu berikutnya ramuan olesnya bisa langsung digunakan. Begini cara menggunakannya. Perhatikan, yang pertama, bersihkan dahulu alat kelamin menggunakan air hangat dan sabun. Ini agar pori-pori pada alat vital benar-benar bersih dan terbuka. Setelah dibersihkan alat vitalnya, yang kedua, gunakan handuk untuk mengelap alat kelamin, alat vital agar tidak basah dan tidak lembab. Berikutnya yang ketiga, oleskanlah ramuan tadi secara merata pada batang alat vital dengan sedikit pijatan-pijatan. Ingat, jangan sampai terkena ujung atau lubang alat vitalnya ya. Karena menggunakan ramuan ini ada sensasi rasa sedikit panas, tetapi hal itu tidak membahayakan. Nah, setelah dioleskan secara merata, berikutnya yang keempat, diamkan selama 1 jam olesan ramuan tadi supaya menempel pada alat vital. Dan setelah 1 jam selesai, yang kelima, bersihkan olesan tadi menggunakan air dan sabun. Dan yang keenamnya, panjenengan harus lakukan cara ini minimal sehari 1 kali selama 1 jam tadi. Dan minimal dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Bisa dilakukan pada saat sebelum tidur atau pada waktu-waktu senggang. Dan ingat, harus dilakukan secara rutin. Dalam 7 hari saja rutin menggunakan ramuan oles kuno ini, hasil perubahannya sudah sangat terbukti merubah ukuran alat vital menjadi lebih besar dan menjadi lebih kuat. Dan semakin lama rutinitas menggunakan, maka hasilnya pun akan lebih maksimal lagi. Sedulur, itulah tadi ramuan oles kuno untuk memperbesar ukuran alat vital pria. Silakan panjenengan buktikan sendiri khasiat dari ramuan oles kuno ini. Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan ini, monggo silahkan tulis saja pada komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.